Pagi itu, matahari bersinar cerah di atas hutan yang mengelilingi Zerzura. Grom menyewa sebuah kereta besar yang ditarik oleh 2 ekor kuda Mahma, makhluk unik yang hanya dimiliki Iron Titans. Kereta itu melaju di jalan berbatu menuju pegunungan Batu Kromo. Sepanjang perjalanan, Grom memberikan penjelasan mendalam tentang misi mereka. Dengar, pegunungan ini bukanlah tempat untuk para petarung yang setengah hati. Selain medan yang sulit, kita harus menghadapi Gronar. Makhluk itu adalah penjaga alam yang lahir dari inti bumi. Ia tidak hanya kuat, tetapi juga cerdas. Ia akan menyerang tanpa peringatan, sangat agresif dan brutal. Jadi, jangan lengah semuanya. Apakah ketua yakin kita cukup kuat untuk menghadapi makhluk sebesar itu? Terakhir kali aku hampir mati. Jika saja saat itu Gronar lebih memilih untuk mundur. Tanya Rungor, suaranya berat dan skeptis. Apa yang kau takutkan, Rungor? Jika kita berhasil, kita akan mendapatkan inti katralium dari tubuhnya. Sesuatu yang bisa membuat Iron Titans menjadi yang terkuat di antara semua guild. Kita harus memperkuat guild sebelum invasi terjadi. Jawab Grom dengan tegas. Kereta berhenti di sebuah titik di kaki gunung. Tempat medan menjadi terlalu sulit untuk berkendara. Tim turun dan mulai berjalan, menembus hutan yang mulai menipis. Desta memimpin di depan bersama Grom, memperhatikan setiap langkah mereka. Pegunungan Batu Kromo menjulang megah dengan kabut tipis yang melingkupi puncaknya. Dinding-dinding batu raksasa tampak seperti pilar-pilar zaman kuno yang menopang langit. Di balik keheningan alamnya, terdengar suara gemuruh dari dalam perut bumi, seolah gunung itu memiliki nyawa. Logam katralium yang bersinar seperti matahari terbenam mengintip dari celah-celah batu, menggoda siapapun untuk berani mengambilnya. Ada jebakan alami di daerah ini. Makhluk Gronar sering menggunakannya untuk menghambat musuh. Jadi semuanya tetaplah waspada, ujar Grom sambil menunjuk batu-batu tajam yang hampir bersembunyi di bawah tanah. Saat mereka menembus hutan menuju gunung, keheningan menjadi beban yang mencekam. Burung-burung berhenti berkicau, dan hanya suara langkah kaki serta deru nafas yang terdengar. Beberapa kali mereka mendapati batu besar yang tampak seperti patung Gronar. Mereka kemudian tiba di mulut gua besar dipenuhi dengan kilauan logam mentah di dindingnya. Udara di sekitar gua terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Hati-hati, makhluk itu sudah tahu kita datang. Semuanya bersiaplah, ujar Grom sambil menyalakan lentera besar. Grom bertindak dengan tegas. Namun, sebelum mereka sempat melangkah masuk, suara gemuruh terdengar dari dalam gua. Gronar, makhluk raksasa dengan tubuh berlapis katralium, perlahan muncul dari kegelapan. Matanya yang bercahaya merah memperlihatkan mereka dengan penuh ancaman. Formasi bertahan. Desta melangkah maju, tidak memperdulikan perintah. Dia melepaskan mantelnya, memperlihatkan tubuhnya yang kekar dan penuh energi. Biarkan aku yang mencoba, katanya dengan tenang. Jangan gegabah, Desta. Namun, Desta sudah siap. Ia memasang Infernal Gauntlet di tangannya. Energi merah gelap langsung mengelilingi tubuhnya, membuat udara di sekitar bergetar. Baiklah, makhluk batu, tunjukkan seberapa kuat kau sebenarnya. Dan ayo, lihat bagaimana mainan baru ini bekerja. Hehehe. Tanpa merapalkan ajian andalanya dengan kecepatan yang luar biasa, Desta melompat ke arah Gronar. Tinjunya yang bersinar menghantam tubuh batu raksasa itu. Saat Desta menggunakan Infernal Gauntlet, energi merah gelap mengalir melalui tubuhnya, membuat udara di sekitar panas. Suara seperti mahma mendidih terdengar setiap kali ia mengepalkan tangannya. Pukulan pertama Desta ke tubuh Gronar mengeluarkan gelombang kejut yang membuat tanah di sekitar retak. Namun, Gronar hanya terpental beberapa meter sebelum akhirnya bangkit kembali.
Matanya menyala lebih terang, mengeluarkan raungan marah yang mengguncang gua. Jeritan Gronar menggema. Pukulan Desta hanya berefek sedikit dan membuat Gronar terpental beberapa meter. Hal itu membuat Grom terkejut. Desta bahkan bisa menguasai senjata itu saat pertama kali mencobanya. Grom hanya tersenyum. Kemudian perintahkan yang lainnya untuk bekerja sama melawan makhluk tersebut. Gronar yang awalnya terpukul mundur tiba-tiba mengeluarkan suara yang bergemuruh. Tubuhnya yang besar mulai memancarkan cahaya oranye yang menyilaukan. Bersiaplah, ia sedang memanggil kekuatan inti bumi, seru Grom. Tim segera mengambil posisi bertahan, tetapi Desta hanya tersenyum dan mengepalkan tinjunya lebih erat. Aku belum selesai. Aku hanya mencoba mainan baru ini. Tapi sekarang, apakah kau masih bisa bertahan? Lihat Tingsun Ajiku, Komarakni. Lengan Desta menyala, tidak biasa. Dengan Infernal Gauntlet, api Desta mendesis seperti api las yang besar. Grom dan lainnya melotot tidak bisa berucap apa-apa. Namun, Grom justru berlinang air mata. Desta mengingatkan sosok yang sangat Grom hormati, legenda petarung terkuat, Ragnar Flamefall. Gronar mengamuk menghampiri Desta. Grom bersiap bersama yang lainnya. Namun sebelum Gronar mendekat, Desta melompat ke arahnya dan melakukan pukulan yang keras. Gronar terpental, menabrak dinding gua. Lalu saat Gronar akan bangkit, tiba-tiba ambruk. Perlahan tubuhnya meleleh dan besi-besi berjatuhan. Wah, apakah cuma begitu saja makhluk raksasa itu? Kata Desta yang bahkan belum sedikit pun serius. Saat Gronar meleleh dan berubah menjadi debu hanya dengan satu pukulan Desta, Grom sangat tertegun. Matanya membelalak, tangannya mencengkeram erat gagang senjatanya. Ia melihat sesuatu yang lebih dari sekedar kekuatan. Ia melihat bayang-bayang Ragnar, gurunya yang dulu adalah legenda di antara petarung dan pemimpin guild Iron Titans. Grom tanpa sadar berteriak, Ragnar, apakah itu kau? Suaranya penuh emosi, seakan ia meluapkan waktu dan tempat. Air mata yang ia tahan akhirnya mengalir, mencerminkan rasa hormat dan kerinduan yang mendalam kepada gurunya. Desta yang masih berdiri dengan gauntletnya yang menyala, menoleh dengan bingung. Ketua, apakah kau baik-baik saja? Ucap Desta dengan nada khawatir. Kagran, Miret, dan Rungor hanya bisa terdiam. Mereka tidak pernah melihat Grom, sang pemimpin tangguh, terhanyut oleh emosi seperti itu. Hanya dengan kehadiran Desta, mereka semua seakan terlempar ke masa lalu. Tidak, aku pasti berhalusinasi tadi. Grom menutupi kesedihannya. Tidak banyak bicara lagi. Grom langsung perintahkan untuk mengumpulkan sisa-sisa tubuh Gronar. Desta hanya menganggukkan kepala. Ia bingung dengan sikap Grom yang langsung berubah itu. Setelah mengumpulkan sisa-sisa Gronar, Grom mulai menjelaskan kepada Desta tentang kesamaannya dengan Ragnar. Desta, guruku Ragnar adalah sosok yang memimpin Iron Titans menuju kejayaannya. Ia adalah seorang petarung yang tidak terkalahkan. Dan Infernal Gauntlet adalah simbol kekuatannya. Melihatmu menggunakannya dengan begitu hebat, aku merasa Ragnar hidup kembali. Ujar Grom dengan nada bergetar. Aku juga sempat mengira kau tadi seperti ketua guild terdahulu. Aku adalah anggota yang cukup lama di Iron Titans. Jadi aku paham betul seperti apa itu Ragnar. Rungor menambahkan. Desta hanya tersenyum samar. Aku hanya beruntung bisa menggunakannya. Atau mungkin karena sudah lama tidak ada yang menggunakan gauntlet ini, kalian jadi teringat padanya. Grom menatap Desta dengan penuh rasa bangga. Beruntung.
Kau lebih dari itu, Desta. Kau membawa harapan baru bagi Iron Titans. Kadran, Miret, dan Rungor saling bertukar pandang. Dalam hati, mereka semuanya setuju dengan Grom. Desta memang bukanlah Ragnar, tetapi ia memiliki jiwa seorang pemimpin yang besar. Baiklah, ayo sekarang kita mulai menambang. Kali ini tidak akan ada yang mengganggu. Semuanya, ayo kita masuk. Siap, baik ketua. Gua tempat mereka berada mulai terasa lebih sunyi setelah pertarungan. Dindingnya berkilauan dengan serpihan katralium, memantulkan cahaya lentera yang mereka bawa. Kilauan itu hampir menyerupai bintang-bintang di langit malam, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Grom tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Lihat ini, katralium ada di mana-mana. Guild kita akan menjadi yang terkuat di Zersura dengan semuanya ini. Katanya dengan penuh semangat. Desta, meski terkagum-kagum, tetap waspada. Katralium sebanyak ini pasti menarik perhatian, kan? Apakah cuma ada satu Kronar? Ya, setiap gua hanya ada satu penunggu. Kali ini kita beruntung. Sahut Rungor. Itu benar. Sekarang kita masuk lebih dalam. Siapa yang tahu kita mendapatkan sedikit katralium yang lebih tinggi. Grom semakin bersemangat. Mereka terus berjalan lebih dalam. Grom yakin ada sesuatu yang lebih baik di bagian terdalam gua. Ia menjelaskan bahwa selama ini tidak ada yang cukup kuat untuk menembus wilayah Gronar, sehingga mereka hanya bisa menambang di bagian luar gua. Tapi sekarang, berkatmu Desta, kita bisa melangkah lebih jauh lagi dari sebelumnya. Tidak juga ketua. Semuanya karena kita bekerja sama dengan baik. Tidak semua kontribusi aku dapatkan sendiri kok. Balas Desta dengan rendah hati. Kadran yang awalnya tidak suka dengan Desta mulai menyadari bahwa Desta adalah orang yang baik. Aku minta maaf soal waktu itu. Ucap Kadran. Tidak usah kau pikirkan. Kita adalah satu rekan yang sama dalam satu guild. Benar kan? Ya, kau benar. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di sebuah ruangan besar dengan cahaya keemasan yang memenuhi pandangan. Grom tertegun di tempat. Di hadapan mereka berdiri gundukan besar katralium emas. Warnanya berkilauan seperti sinar matahari, memancarkan aura kehangatan dan kekuatan yang luar biasa. Miret yang biasanya tenang akhirnya berbicara. Itu katralium tingkat tinggi. Aku pernah mendengar tentangnya, tapi aku tidak pernah berpikir akan melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Grom berlutut di depan gundukan itu, hampir tidak percaya dengan keberuntungan mereka. Ini adalah berkah dari para dewa. Kalian tahu apa artinya ini? Dengan logam ini, kita bisa membuat sirah dan senjata yang bahkan bisa menandingi kekuatan kerajaan Zersura. Ia membayangkan baju sirah emas yang melapisi tubuh para petarung Iron Titans, menjadikan mereka tidak terkalahkan. Bahkan, hanya memegang segenggam logam ini, kemampuan seseorang biasa bisa meningkat 2 kali lipat. Bayangkan, seluruh tubuh dilapisi oleh ini. Namun, Desta tetap tenang. Logam ini memang luar biasa, tapi kekuatan sejati tetap ada di tangan yang memegangnya. Jangan terlalu tergantung pada apa yang kita temukan di sini. Kata-kata Desta menyadarkan Grom, dan ia mengangguk. Kau benar, logam ini hanyalah alat. Yang membuatnya luar biasa adalah orang-orang seperti Ragnar. Dan sekarang, mungkin orang-orang sepertimu, Desta. Sudahlah ketua, jangan memujiku terus. Sekarang, apa yang akan kita lakukan dengan logam itu? Aku rasa tidak mudah untuk menambangnya. Ketua, apa perlu kita meminta bantuan? Jangan, biarkan hal ini hanya kita yang tahu. Akan terjadi kekacauan jika hal ini diketahui oleh banyak orang. Dan jika para kesatria Zersura mengetahui hal ini, kita tidak akan mendapatkan apapun. Kita semua tahu, mungkin akan ada mata-mata di antara para guild. Dan aku yakin, bahkan di antara para jenderal Zersura.
Jadi aku minta kepada kalian untuk tutup mulut. Aku pastikan untuk tidak mengatakan kepada siapapun, Ketua. Kadran meyakinkan. Begitu juga dengan lainnya. Akhirnya, mereka berusaha untuk menambang dengan cara mereka. Sudah jelas tidak mungkin mereka bisa menambang semuanya. Tapi sedikit saja yang ia dapatkan, itu akan mengubah guild Iron Titan. Menambang katralium tingkat tinggi ternyata jauh lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Meskipun mereka sudah menggunakan palu berat dan alat-alat khusus yang dibawa Rungor, permukaan katralium emas itu tetap tidak tergores sedikit pun. Kiloan logam itu memantulkan cahaya lentera, menambah aura mistis sekaligus membuat frustasi. Mirage menambahkan mencoba menggunakan sihir untuk memanaskan logam tersebut, namun tidak ada perubahan apapun. Ini seperti batu dari surga, tidak bisa dihancurkan. Keluh Rungor sambil menghapus keringat di dahinya. Desta menatap logam itu dengan penuh rasa ingin tahu. Ini benar-benar unik. Bahkan api komara milikku mungkin tidak cukup untuk melelehkannya. Mungkin, gumamnya sambil mengetukkan gauntletnya perlahan ke logam tersebut. Namun, saat mereka kebingungan, tiba-tiba lantai gua bergetar hebat. Gundukan katralium itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan suara gemuruh yang dalam memenuhi ruangan. Semua orang mundur dengan panik. Dari tengah gundukan itu, perlahan muncul sosok besar, lebih mengerikan dari Gronar yang sebelumnya Desta kalahkan. Tubuhnya kini dipenuhi terbuat dari katralium emas, memancarkan sinar terang yang menyakitkan mata. Otot-otot emas itu seperti bergerak hidup, dan kedua matanya menyala dengan api emas yang menyala-nyala. Suara itu menggema keras di dalam gua, membuat dinding-dinding bergemuruh. Sosok itu bukanlah lagi Gronar, tetapi sosok yang berevolusi menjadi Aurion Gronar, penjaga katralium tingkat tinggi. Tubuhnya berkilau seperti logam cair, bergerak dengan lentur, namun memiliki bobot yang menghancurkan. Setiap langkahnya membuat lantai bergetar, dan nafasnya yang panas memunculkan uap di udara. Desta terkejut, tetapi senyumnya justru melebar. wah, sepertinya ini akan menjadi lebih sulit, Katanya penuh dengan semangat. Namun, Grom tidak berbagi antusiasme kepada Desta. Ia segera berteriak, semuanya mundur, kita keluar dari sini sekarang. Saat mereka berbalik untuk kabur, Aurion Gronar menyerang dengan kecepatan yang mengejutkan. Dengan sekali ayun, ia menghancurkan sebagian dinding gua dan hampir mengenai mereka semua. Beruntung, Desta maju tepat waktu, menahan serangan itu dengan kedua gauntletnya yang bersinar biru. Dentuman itu menciptakan gelombang kejut yang hampir membuat Grom dan lainnya terlempar. Desta dengan nada tenang namun tegas berteriak, Ketua, bawa semuanya keluar dulu. Aku akan mengurus ini. Grom awalnya ragu, tetapi melihat kekuatan Aurion Gronar, ia tahu mereka tidak akan mampu melawannya. Dengan berat hati, ia memimpin yang lainnya keluar dari gua. Namun sebelum pergi, ia menatap Desta dengan penuh keyakinan. Segeralah menyusul kami, Desta. Kami menunggumu di luar. Hehehe, siap ketua. Sial, jika tahu seperti ini, aku pasti akan membawa senjata utamaku. Batin Grom. Desta menghadapi Aurion Gronar sendirian. Sosok raksasa itu melompat ke arahnya. Tinjunya berkilau seperti meteorit yang jatuh. Desta menghindar dengan lincah, lalu membalas dengan pukulan yang kuat. Namun, pukulannya sama sekali tidak berpengaruh. Tubuh Aurion Gronar tetap kokoh, bahkan tidak terlihat tergores sedikit pun. Desta hanya tersenyum tipis. Hahaha, menarik. Cukup keras juga rupanya. Baiklah, bagaimana jika sekarang Komara Geni tingkat lanjut? Serangan demi serangan dilancarkan. Api Komara milik Desta meningkat dari merah, biru, hingga akhirnya menyala hitam pekat.
Suhu di dalam gua naik drastis, membuat batu-batu di sekitar mereka mulai meleleh. Begitu juga Aurion Gronar tetap tidak tergoyahkan. Aku suka. Kau bahkan bisa bertahan dengan komara hitam. Tapi sialnya, jika aku menggunakan komara surgawi, gua ini bisa runtuh. Wah, merepotkan itu nanti. Tapi sudah lama aku tidak sesenang ini. Ayo, hibur aku lebih lama. Desta berkata sambil melompat tinggi, menghantam kepala Aurion Gronar dengan pukulan berapi. Dentuman itu menciptakan retakan di langit-langit gua, memicu gempa kecil. Grom dan tim akhirnya keluar dari gua, hanya untuk disambut oleh rombongan kesatria Zerzura. Prajurit-prajurit itu lengkap dengan baju zirah hitam dan bendera kerajaan Zerzura yang berkibar di bawah angin gurun. Di depan mereka berdiri seorang komandan tinggi dengan mata tajam dan armor perak, memperkenalkan dirinya sebagai Kapten Relion Blackthorn. Kesatria Zerzura dengan armor hitam adalah yang paling rendah. Di atasnya ada kesatria elit Zerzura yang memiliki armor perak. Dengar, ini adalah wilayah kerajaan Zerzura. Semua sumber daya yang ditemukan di sini adalah milik kami, Tegas Relion. Grom mencoba tetap tenang. Kami tahu. Kami juga bagian dari kerajaan Zerzura. Aku Grom Thunderfog, ketua guild Iron Titan. Kami hanya menambang, tidak melanggar aturan apapun. Namun, saat pembicaraan berlangsung, terdengar gemuruh keras dari dalam gua. Grom menoleh dengan cemas. Sial, Desta. Lalu, gua itu mulai runtuh. Batu-batu besar berjatuhan, menutupi pintu masuk sepenuhnya. Debu mengepul tebal ke udara. Miret, Kadran, dan Rungor berteriak panik, mencoba mendekati pintu masuk, tetapi dihentikan oleh para ksatria. Tenanglah, kami akan membantu menyelamatkan anggotamu, Grom. Serahkan tugas ini kepada kesatria Zerzura. Kami juga senang melakukan penyelidikan di kawasan ini. Terkait dengan informasi yang tidak lama lagi, invasi akan berlangsung, Kata Relion meskipun nadanya terdengar lebih formal daripada tulus. Grom tidak mempercayainya. Tatapan mata komandan itu menunjukkan sesuatu yang lain. Saat Relion menegaskan bahwa wilayah itu akan ditutup untuk investigasi, Grom mencium niat tersembunyi. Jadi, kalian akan mengambil semuanya untuk kerajaan. Kami dari Guild Iron Titan selalu melakukan penambangan katralium di wilayah ini. Jangan kau bilang, sekarang kami tidak boleh melakukannya. ini masalah keamanan kerajaan. Ini perintah dari atas, dan juga untuk keselamatan anggotamu, Grom. Namun, Grom tahu ini bukan hanya soal keamanan. Para ksatria Zerzura pasti telah mengetahui tentang keberadaan katralium emas, dan mereka ingin memonopoli tambang itu untuk kepentingan kerajaan, atau mungkin ada keterlibatan pihak lain. Ketua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisik Miret. Kita tunggu saat yang tepat. Untuk sekarang, kita ikuti permainan mereka. Jawab Grom sambil mengepalkan tangannya. Matanya menyala dengan tekad. Di dalam gua yang runtuh, Desta masih bertarung melawan Aurion Gronar. Meski dikelilingi kegelapan, suara dentuman dan api komara terus terdengar, menandakan bahwa ia belum menyerah. Namun, dengan waktu yang terbatas, bisakah Desta menemukan cara untuk mengalahkan makhluk emas itu? Niat Tingson Ajiku, geni surgawi. Setelah mengerahkan komara putih, api tingkat tertinggi yang hanya dia gunakan dalam kondisi tertentu saja, akhirnya Aurion Gronar mulai menunjukkan tanda-tanda melemah. Lapisan tubuh emasnya perlahan terkikis oleh panas dahsyat yang diciptakan Desta. Namun, meskipun tubuh makhluk itu terkikis, tatapan matanya tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Tiba-tiba, tanah di bawah Aurion Gronar mulai berlubang. Gundukan emas yang melingkupi gua itu runtuh, membuka jalan ke ruang bawah tanah yang gelap gulita.
Dengan gerakan mendadak, Aurion Gronar melompat ke lubang itu, membawa katralium emas bersamanya. Sebelum tubuhnya lenyap di dalam kegelapan, suara gemuruh rendah terdengar, seolah-olah ia sedang menantang Desta untuk menyusulnya. Hei, mau kemana kau? Ini baru mau mulai. Ayo lanjutkan lagi. Teriak Desta mencoba mengejar. Namun, ketika tanah di sekitarnya mulai runtuh, ia berusaha untuk menyelamatkan diri. Dengan refleks, ia melompat dengan cepat. Ia meraih batu besar yang tertanam di dinding gua. Tubuhnya tergantung di udara. Debu dan puing-puing berjatuhan, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Dengan kekuatan tangannya, Desta memanjat perlahan ke atas, meninggalkan jurang gelap tepat Aurion Gronar menghilang. Wah, bahaya juga jika aku terjatuh di sana. Sudahlah, lebih baik cari jalan keluar saja. Gumam Desta sambil melihat lubang besar yang terlihat tanpa dasar. Setelah keluar dari zona reruntuhan, Desta terus menelusuri lorong gua yang lebih tinggi. Suasana gua semakin sunyi, hanya terdengar tetesan air dari stalaktit dari atas. Di tengah jalan, Desta mendengar suara samar dari luar gua. Ia mendekat perlahan, bersembunyi di balik bebatuan besar. Kalian bilang kita akan mendapatkan keuntungan besar dari tambang ini. Ya, tapi bagaimana dengan mereka? Apakah kita benar-benar harus menyingkirkan mereka? Itu adalah perintah. Kalau ada saksi, mereka bisa merusak rencana kita, terutama kelompok Thunderfog itu. Mata Desta menyipit. Siapa mereka? Sepertinya mereka punya rencana busuk. Grom dan lainnya dalam bahaya. Gumamnya sambil mengepalkan tangan. Ia tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Di luar gua, Komandan Ralian berdiri dengan angkuh, memperhatikan Grom yang tampak tidak nyaman dengan situasi itu. Grom, sebagai ketua Iron Titans, tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun, meskipun dirinya dan anggotanya kini dikepung. Prajurit Zerzura berjumlah 20 orang, 10 mengelilingi mereka, sementara 10 lainnya masih menelusuri reruntuhan gua. Grom, kau terlalu tinggi mencurigai kami. Kalau begini, aku harus memastikan kalian tidak membawa informasi apapun dan keluar dari sini. Apa maksud semua ini, Komandan? Bukankah kita semua bekerja untuk kerajaan Zerzura? Balas Grom, matanya tajam penuh curiga. Ralian tersenyum sinis. Kerajaan Zerzura mungkin tidak akan bertahan lama. Jadi, tidak ada gunanya kau tahu lebih banyak. Sayangnya, guildmu terlalu dekat dengan rahasia ini. Dan aku tidak akan bisa membiarkanmu hidup. Kau pengkhianat! Teriak Grom berubah tajam. Ia tahu bahwa kesatria itu memiliki agenda tersembunyi. Invasi yang akan segera datang ke Zerzura bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar sedang direncanakan. Dan Ralian adalah bagian dari itu. Karena kau sudah menduga itu, maka dari itu kalian tidak akan kembali dari sini hidup-hidup. Tanpa peringatan, para ksatria menyerang. Grom dan timnya langsung bertahan mati-matian. Prajurit Zerzura, meskipun berpangkat rendah, tetap terlatih dengan baik. Pedang mereka bergerak cepat, memaksa Grom, Miret, dan anggota lainnya mundur perlahan. Grom mengayunkan palu besarnya, menghantam tanah dan menciptakan getaran yang membuat beberapa prajurit mundur. Tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Ketua, kita terdesak. Teriak Miret yang melindungi Kadran yang mulai kehabisan energi. Namun, sebelum keadaan semakin buruk, tiba-tiba terdengar ledakan besar dari arah gua. Batu-batu berterbangan dan Desta muncul dari dalam debu dan api. Ia melompat tinggi ke udara, menghantam tanah di depan Grom dengan pukulan yang keras. Gelombang kejut dari pukulan itu membuat beberapa ksatria Zerzura terlempar ke belakang. Desta berdiri dengan penuh percaya diri. Tubuhnya berlapis energi api yang masih menyala dari pertempuran sebelumnya. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi sepertinya mereka musuh, bukan?
Ujarnya santai meskipun nafasnya sedikit tersengal. Desta, kau selamat. Grom tersenyum lega, tetapi segera berubah drastis. Desta, hati-hatilah. Mereka bukan kesatria biasa. Relion melangkah maju, matanya penuh amarah. Bertambah satu orang tidak akan mengubah situasi. Thunderfork, guildmu cukup merepotkan bagi rencana kami. Setelah ini, Zerzura akan runtuh bersama semuanya. Jadi, kau bukan sekedar melindungi tambang. Kau sedang bekerja untuk seseorang. Siapa yang membayarmu? Musuh Zerzura? Atau kau ingin menghancurkan kerajaan ini dari dalam? Relion hanya tersenyum tipis, lalu mengangkat pedangnya. Orang yang akan mati tidak perlu tahu apa-apa. Iron Titan tidak akan runtuh semudah itu, Relion. Dan jika kau pikir Zerzura akan jatuh, kau harus melewati kami terlebih dahulu. Hehehe, dimanapun dunia berada, sudah pasti akan ada orang sepertinya. Apa yang kau katakan, Desta? Ah, tidak. Mari sekarang kita tunjukkan kemampuan Iron Titans. Balas Desta, kemudian lengannya langsung menyala. Grom tersenyum. Desta tetap membawa nama Iron Titan sebagai bentuk kepedulian dan kehormatan guild. Serang! Pertempuran pun akhirnya dimulai. Kali ini dengan Desta, Grom, dan anggota Iron Titans bertarung mati-matian melawan para ksatria Zerzura. Ketika para prajurit Zerzura mulai menyerang, Desta melompat ke depan, menghalau mereka dengan tembok api besar yang memisahkan kelompok Thunderfork dari sebagian besar musuh. Dengar semuanya, kita harus pecah formasi mereka. Pasukan mereka terlalu rapat. Kita tidak bisa menang kalau mereka menyerang bersama-sama. Grom hanya mengangguk, memahami strategi Desta. Baik, Miret, Kadran, Rungor, ikut aku. Kita akan motong jalur belakang mereka. Kalau begitu, aku yang akan urus bagian depan. Jawab Desta dengan santai. Sambil melangkah maju, Desta mengumpulkan api di tangannya, menciptakan bola api besar yang ia lemparkan ke tengah pasukan musuh. Ledakan itu membuat barisan depan pasukan Zerzura terpencar, memberi waktu bagi Grom dan timnya untuk menyerang di sisi belakang. Namun, saat pertempuran mulai membalik, Relion tersenyum dengan dingin. Ia menarik sebuah kristal merah dari jubahnya, memegangnya tinggi-tinggi. Cukup bermain-main. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Relion menghancurkan kristal itu di tangannya. Tanah mulai bergetar, dan dari tengah medan perang, sebuah portal hitam muncul. Energi gelap mengalir dari portal, menciptakan suasana yang mencekam. Angin dingin berhembus, dan suara tawa rendah terdengar dari kegelapan. Desta memandang portal itu dengan alis terangkat. Apa itu? Sepertinya ini akan merepotkan. Sosok tinggi dan gelap perlahan melangkah keluar dari portal. Tubuhnya diselimuti jubah hitam yang compang-camping, dan matanya bersinar merah menyala. Energi jahat menyelimuti setiap gerakannya. Wah, akhirnya aku bebas. Ujar sosok itu dengan suara yang dingin. Grom mengepalkan tangan, wajahnya penuh amarah. Siapa kau? Aku hanyalah utusan. Namun, yang harus kalian tahu adalah inilah awal dari kehancuran Zerzura. Sebelum mereka bisa bertindak, sosok itu menghilang ke dalam bayangan, meninggalkan tawa jahat yang menggema di medan perang. Saat portal perlahan menghilang, Relion mengatakan, Grom, apapun yang kau lakukan tidak akan merubah apapun. Zerzura pasti akan hancur. Ia kemudian ikut menghilang bersama semua prajurit Zerzura. Mereka harus mundur karena memperhitungkan kemampuan Desta. Jika tidak, mungkin Grom dan lainnya sudah pasti tidak selamat. Desta memandang ke arah Grom, matanya serius. Kita harus segera kembali ke Zerzura dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, Ketua. Semua guild harus tahu tentang ini.
Grom mengangguk, wajahnya terlihat berat. Kau benar, sepertinya invasi akan segera dimulai. Dengan langkah yang mantap, kelompok Iron Titan bergerak pergi, meninggalkan pegunungan Kromo. Di balik kegelapan, sosok misterius memperhatikan mereka. Sepertinya kini ucapan Tang Yin memang benar. Manusia bernama Desta itu bisa menjadi ancaman untuk misi kami. Sepertinya kami harus bergerak lebih cepat. Ucap Oba menyeringai di balik kegelapan. Di pinggiran kota Zerzura, aktivitas sehari-hari tampak berjalan seperti biasanya. Pedagang lalu lalang dengan kereta dagangan, anak-anak berlarian di jalanan berdebu, dan prajurit patroli terlihat berjaga di menara pengawas. Namun, di balik keramaian itu, suasana tegang tersembunyi di dalam ruang pertempuran rahasia di markas Iron Titan. Ruang itu gelap dan sunyi, diterangi hanya oleh beberapa obor yang menggantung di dinding batu. Grom dengan armor peraknya yang berkilau dan palu raksasanya di samping, berdiri di tengah ruangan yang bundar. Di hadapannya para pimpinan guild duduk melingkar. Wajah mereka penuh perhatian dan kewaspadaan. Alaric dari Silver Aegis menyilangkan kedua tangannya, sorot matanya tajam. Invasi. Apa kau yakin, Grom? Selama ini pengumuman yang dipublikasikan itu akan terjadi setidaknya akan datang beberapa tahun kemudian. Apakah kau yakin dengan ini, Grom? Kaidan dari Blazing Phoenix menyela dengan suara penuh semangat. Kita tidak bisa menunggu hingga serangan benar-benar datang. Pasukan kita harus bergerak keluar kota sekarang. Aku percaya Grom tidak akan main-main dengan informasi seperti ini. Lunara dari Eclipse Covenant menggeleng lembut, matanya redup namun penuh perhitungan. Kalau kita bertindak gegabah, itu sama saja membuang sumber daya yang sia-sia. Kita harus menyiapkan pertahanan matang di perbatasan. Aku rasa itu jauh lebih efektif. Suasana memanas seiring argumen-argumen bertebaran di antara para pimpinan guild. Grom akhirnya mengangkat tangan, suaranya bergema seperti petir. Tenanglah, kita adalah garda terdepan bagi Zerzura. Jika kita jatuh, kota ini tidak akan punya harapan. Tujuan kita berada di luar kota Zerzura adalah untuk melindungi keturunan kita yang ada di dalam sana. Apapun yang terjadi, kita harus bersiap. Rencana pun disusun dengan hati-hati. Para ketua guild setuju untuk memperkuat pertahanan di luar kota, mengatur regu patroli, dan menyusun pasukan siaga. Namun, pertemuan itu tetap tertutup rapat. Tidak ada satupun anggota dari masing-masing guild yang tahu apa yang telah dibicarakan. Hanya janji sunyi di antara pemimpin untuk melindungi Zerzura saat invasi dimulai. Beberapa hari berlalu sejak pertemuan itu. Kota Zerzura masih tampak tenang, tetapi perubahan mulai terasa di guild Vanguard. Dulunya, guild itu pasif dan tidak dianggap, hanya berdiri sebagai nama tanpa aksi. Namun sekarang, suasananya berbeda. Para petarung baru memenuhi aula besar markas guild. Suara senjata beradu terdengar dari ruang pelatihan, dan bendera Vanguard berkibar gagah di atas markas. Dedikasi Tori, sosok pemimpin yang tangguh dan dihormati, adalah alasan perubahan itu. Meskipun ia bukanlah ketua resmi, pengaruhnya jauh lebih besar dibandingkan Kayla Sahnin, pendiri guild yang lebih memilih berada di balik bayang-bayang. Kayla duduk di salah satu kursi panjang di ruang utama. Wajahnya terlihat bosan sambil menggulung rambut panjangnya. Ramai sekali. Tempat ini menjadi sesak. Seseorang anggota baru menghampirinya untuk bertanya soal misi. Namun Kayla hanya menunjuk ke arah Tori sambil berkata, Kenapa menanyakannya padaku? Aku sedang sibuk bernafas. Di sisi ruangan lain, Tori sibuk mengatur misi baru, memeriksa peta Zerzura dan menyusun strategi.
Di sekelilingnya, anggota guild mendengarkan dengan penuh antusias. Nama Tori kini terkenal sebagai sosok pemimpin yang sangat bisa diandalkan, bahkan lebih dihormati daripada Kayla sendiri. Mulai hari ini, kita tidak hanya akan bertahan, kita akan menjadi perisai pertama Zerzura. Tidak ada yang bisa menyentuh kota ini selama Vanguard berdiri, kata Tori sambil menggulung peta. Ya, aku setuju. Dengan adanya wakil ketua Tori, aku yakin Vanguard akan mendapatkan kontribusi besar kali ini. Ya, itu benar. Aku akan berusaha lebih keras. Hidup Vanguard! Hidup Vanguard! Hidup Vanguard! Apa-apaan mereka? Berisik sekali. Keluh Kayla. Di tengah kesibukan Tori, pintu markas guild terbuka dengan pelan. Semua orang menoleh, dan di ambang pintu berdiri seorang pria berbalut jubah hitam kombinasi merah. Sosok itu adalah Ryo, sang pengendali kegelapan. Oh, Mas Ryo, penampilanmu beda sekarang. Ujar Tori sambil mendekat perlahan. Ryo hanya tersenyum kecil. Aura misteriusnya semakin kuat dengan pakaian barunya. Hehehe, Mas Tori, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Ini penting. Tori mengangguk dan mengisyaratkan agar mereka berbicara di ruang strateginya yang lebih tertutup. Di sana, Ryo duduk sambil membuka gulungan kertas dan peta rahasia yang ia bawa. Ryo memulai penjelasannya. Saat aku melakukan misi bernama Nyonya Nick, ketua Shadowfell, kami menemukan jejak aktivitas dari sekte pembunuh iblis, Mas Tori. Sepertinya mereka mulai bergerak, dan ini bukan kebetulan. Coba jelaskan lebih rinci, Mas Ryo. Sekte ini memiliki 3 pemimpin besar seperti yang diketahui, Tangyin, Oba Anakku, dan Hiroshihito. Mereka berbahaya bukan hanya karena keterampilan mereka, tapi juga karena senjata-senjata terkutuk yang mereka miliki. Tunggu, Mas Ryo, Hiroshihito. Sepertinya aku pernah mendengar nama itu. Di mana ya? Jangan-jangan. Tidak salah, Mas Tori. Hiroshihito adalah orang yang bersama Mariko Aya. Mas Ryo, apakah kau yakin tentang ini? Ya, benar. Biarkan aku menjelaskan semuanya dulu, Mas Tori. Kita tahu di antara 3 orang yang kau sebutkan, Tangyin tidak asing lagi. Ryo kemudian menerangkan. Tangyin, pimpinan cabang Cina. Ia memegang pedang Kaisar Langit, peninggalan dari dinasti Han. Pedang itu dikabarkan tidak pernah berkarat, mampu membelah angin, dan memiliki ketajaman yang bisa memotong baja seperti mentega. Hiroshihito adalah anggota sekte pusat yang memegang pedang Muramasa, katana terkutuk yang haus darah. Setiap luka dari pedang itu akan beracun dan terus menyiksa korban hingga kematian akan menjemput. Oba Anakku, penyihir bayangan dari Afrika. Tongkat sihirnya Mbali Yawafu, atau disebut sebagai tongkat arwah, memiliki kemampuan untuk mengendalikan arwah dan membangkitkan orang mati menjadi prajurit tanpa jiwa. Lalu mengenai Hito yang kita kenal sebagai orang yang tenang, bahkan terlihat penakut itu, tapi kini ia menjadi sosok yang kejam. Aku tidak tahu apa yang Hito pikirkan bergabung dengan sekte pembunuh iblis, tapi aku menduga Hito memiliki tujuan, sama halnya dengan Yuda dulu, Mas Tori. Terlepas dari semua itu, aku rasa ini akan menjadi semakin rumit. Kita tidak mungkin melawan Hito. Tujuan kita kemari juga demi menyelamatkan dirinya dan juga lainnya. Tapi jika situasi tidak bisa bekerja sama, kita harus tetap bertindak tegas, Mas Ryo. Ryo bersandar ke kursinya, tatapannya kosong, seakan mengingat kembali apa yang ia alami. Mas Tori, saat itu aku bersama Nick menjalankan misi di sebuah reruntuhan kuno di bawah tanah Zerzura. Jejak bayangan membawa kami ke sana. Kami pikir hanya ada sebuah relik biasa, tapi ternyata kami menemukan simbol sekte pembunuh iblis tertanam di dinding batu. Dan di tengah reruntuhan itu, kami menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Sebuah peta menuju pertemuan ketiga pemimpin besar. Mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin lebih berbahaya daripada invasi Zerzura.
pemimpin besar ini, tentunya Mas Tori bisa menebaknya, bukan? Tori mengepalkan tangannya. 3 pemimpin besar, Tresven, Zalindra, dan Morkalas. Kalau memang benar mereka bergerak, kita tidak bisa diam saja. Rio berdiri, matanya bersinar samar dalam cahaya remang. Jelas ini bukan hanyalah masalah Zersura, Mas Tori. Ini tentang seluruh alam. Aku akan menceritakan dengan detail saat aku menjalankan misi. Saat itu, Rio mulai menceritakan perjalanannya. Reruntuhan kuno bukanlah tempat biasa, tersembunyi di tengah gurun badai iblis. Reruntuhan itu dikenal sebagai lokasi terkutuk yang hanya segelintir orang bisa ditemukan. Bahkan, prajurit elit atau penyihir ulung pun akan kerap tersesat oleh badai pasir dan ilusi mematikan yang menyelimuti daerah itu. Nick, pemimpin Shadowfell, berdiri di puncak bukit pasir saat mentari gurun baru mulai merangkak naik. Siluetnya begitu anggun meskipun diselimuti misteri. Jubah ungunya berdesir pelan berembus dengan angin gurun. Di sampingnya, Rio dengan pakaian hitam pekat khas pengendali bayangan, nampak penuh semangat dan rasa ingin tahu. Aku tidak pernah mengajak siapapun ke sini sebelumnya. Ucap Nick pelan, suaranya dingin seperti es. Oh yakin kita akan menemukan jawabannya, Ketua? Rio membalas sambil memandang ke arah hamparan pasir yang perlahan membelah sebuah reruntuhan batu tua dengan relief kuno mulai terlihat. Kalau kau gagal, setidaknya kau tahu kau bukanlah orang yang aku pikirkan. Ketua memikirkan apa tentangku? Jangan terlalu berharap tinggi padaku, Ketua. Dengan satu gestur tangan, Nick membubarkan penghalang sihir di sekitar reruntuhan. Terlihatlah bangunan kuno dengan menara retak dan lorong-lorong panjang yang sebagian terkubur pasir. Relief-relief di dinding menggambarkan sosok makhluk bayangan yang melilit manusia. Simbol-simbol berukir rumit seakan menyimpan rahasia kelam. Hehehe, tempat ini aku suka, penuh kegelapan dan juga teka-teki. Langkah Rio menggema saat ia berjalan menelusuri lorong utama. Matanya memindai setiap simbol dengan teliti, sementara Nick mengikuti dalam diam. Ada rasa takjub yang sulit disembunyikan dari wajah Nick melihat bagaimana Rio mampu membaca reruntuhan itu. Tidak ada yang pernah sejauh ini. Mungkin kau tidak cukup penasaran sepertiku, Ketua. Rio menimpali dengan nada yang santai. Udara di dalam ruangan terasa berat. Bau debu bercampur dengan aroma besi yang samar menyeruak di setiap sudut. Suara langkah Rio bergema menyerupai bisikan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Mereka menemukan berbagai hal menarik. Patung-patung bayangan berukuran raksasa, bola kristal berlumut, dan altar batu yang bersimbah cahaya redup. Namun, langkah mereka terhenti saat memasuki ruangan terdalam. Ruangan itu kosong, tidak ada satu sosok pun yang berdiri di tengahnya. Dari kegelapan, sosok itu muncul, tinggi, ramping, dan wajahnya tanpa ekspresi. Tubuhnya tertutup jubah hitam kombinasi merah, dengan simbol bayangan bergerak seperti ular hidup. Tekanan energi yang memancar begitu kuat hingga membuat Nick refleks mencengkram senjatanya. Mundur Rio, ia bukan makhluk biasa. Ia adalah jubah bayangan Serep, benda yang memiliki kesadaran jahat. Bisik Nick, suaranya dipenuhi ketegangan. Benda? Jangan-jangan itu suatu benda pusaka ya, Ketua? Kau tidak salah, tapi jubah bayangan Serep tidak bisa untuk dimiliki oleh siapapun. Siapapun yang mengenakan jubah itu, ia akan kehilangan dirinya selamanya. Namun, Rio tidak mundur. Mata tajamnya justru menatap jubah itu dengan penuh gairah, hasrat untuk memiliki sesuatu yang kuat. Jubah itu terlihat keren. Aku menginginkannya. Hehehe. Nick mencoba menahan. Jangan bodoh Rio, jubah itu akan mengendalikanmu. Itu bukanlah senjata yang biasa. Tiba-tiba, jubah itu bergerak, melayang seperti makhluk hidup. Suara berat bergaung dari ruangan itu.
Yang menginginkan kekuatanku harus membayar dengan nyawa. Jubah bayangan Zareb menciptakan bayangan raksasa berwujud iblis, bersenjatakan sabit bayangan yang dapat memotong cahaya sekalipun. Nick bersiap, tetapi Rio mengangkat tangannya, menyuruhnya untuk mundur. Jubah itu tampak seakan hidup. Lembaran kain hitamnya bergerak seperti tentakel yang mencengkeram udara. Simbol merahnya berdenyut lembut, seperti nadi makhluk hidup yang sedang mencari tuan baru. Ketua, aku akan menghadapinya. Aku harus menundukkannya sendiri jika ingin mendapatkan jubah itu. Nick tahu keseriusan Rio. Ia mengalah, tapi tetap waspada jika sesuatu terjadi dengan Rio. Baiklah, hati-hatilah. Jika kau bisa menanganinya, penilaianku terhadapmu tidak salah, Rio. Ucap Nick dalam batinnya. Bayangan raksasa itu melesat ke arah Rio. Dengan gerakan gesit, Rio menghindar, melesat seperti bayangan itu sendiri. Dari telapak tangannya muncul pusaran bayangan berwarna ungu gelap dengan kilatan hitam energi mara miliknya. Energi itu bersifat korosif, menghancurkan apa saja yang disentuhnya. Hehehe, kemarilah dan tunjukkan kemampuanmu, ujar Rio sambil melancarkan serangan bayangan ke sosok itu. Jubah bayangan Zareb melawan, menciptakan puluhan bayangan tajam seperti tombak yang menghujam ke segala arah. Rio membentuk dinding kegelapan untuk menangkis, tetapi beberapa luka kecil tetap muncul di tubuhnya. Namun, Rio justru tersenyum. Hehehe, luka sekecil ini hanya hiburan bagiku. Nick yang menyaksikan dengan kagum dan khawatir. Rio bertarung dengan keahlian yang ia sendiri belum pernah lihat. Seakan bayangan itu adalah bagian dari dirinya. Rio mengunci pergerakan Zareb, menciptakan korosi perlahan-lahan pada bayangan itu. Jangan ikut hancur kau, jubah yang menarik. Jika kau hancur hanya karena energi marah, itu artinya kau tidak cukup menarik perhatianku, bisik Rio. Bayangan itu berteriak keras sebelum akhirnya melebur, meninggalkan jubah Zareb yang melayang kosong. Hehehe, bagus, kau bisa bertahan dengan energi marah. Itu artinya kita jodoh. Hehehe. Jubah itu bergerak mendekati Rio, seakan memanggilnya. Nick memperingatkan sekali lagi. Jangan sentuh itu, Rio. Kau akan dikendalikan. Tidak perlu khawatir, Ketua. Semuanya akan baik-baik saja. Percayalah padaku. Balas Rio mengancungkan jempolnya meniru gaya Jaka. Dengan langkah yang mantap, ia menggunakan jubah itu. Seketika, aura gelap meledak keluar, memenuhi seluruh ruangan. Jubah Zareb mencoba merasuk ke dalam jiwa Rio, mengendalikan pikirannya. Aku akan menjadi tuanmu, namun jiwamu adalah milikku. Akan tetapi, di dalam jiwa Rio, sesuatu yang lebih besar bangkit. Sosok bayangan raksasa muncul. Repa, pendamping setia Rio, dengan ribuan pasukan bayangan yang mengikutinya. Jangan macam-macam, jubah usang. Bukan kau yang mengendalikan Rio, tapi Rio yang akan memanfaatkan kekuatanmu. Apakah jiwamu ingin kami leburkan? Ujar Krepa mencengkram kesadaran jubah itu. Tidak, tolong hentikan. Aku kalah dan aku akan melayani Tuan Rio dan menjadi pelindungnya sampai akhir. Jubah Zareb ketakutan, sadar bahwa ia tidak bisa menang melawan jiwa Rio yang didukung oleh Krepa dan pasukan bayangannya. Akhirnya, jubah itu pun tunduk. Bagus, selamat bergabung. Percayalah, kedepannya jalanmu tidak akan membosankan. Terbatas hanya di reruntuhan ini. Kau tidak akan bosan. Kau tidak akan bosan. Ucap Krepa tersenyum mengerikan. Baik, terima kasih kakak senior. Kakak senior.
Aku suka, aku suka. Saat Rio membuka matanya, ia berdiri tegak dengan jubah hitam kombinasi merah yang berkilau di bawah cahaya redup. Nick memandangnya dengan campuran kagum dan takut. Kau berhasil melakukannya, Rio. Rio tersenyum tipis. Tidak ada yang sulit, Ketua. Pada dasarnya, jubah ini memang cocok untukku. Terima kasih, Ketua. Berkatmu, aku mendapatkan mainan yang keren. Hehehe. Mainan? Apa yang dipikirkan bocah ini? Aku rasa banyak kemampuan yang ia sembunyikan. Tapi, adanya dengannya, aku tidak khawatir lagi dengan penerus Shadowvale. Batin Nick tersenyum. Dengan jubah Sarep yang tunduk padanya, kekuatan Rio semakin tidak terbendung. Kini, ia tidak hanya pengendali bayangan, tetapi juga penguasa pusaka terkutuk yang mampu merasuk dan menelan jiwa siapapun yang tidak cukup kuat. Nick menatap Rio, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Aku tidak salah memilihmu, Rio. Suatu hari, Guild Shadowvale akan jadi milikmu. Apa yang kau katakan, Ketua? Aku tidak bisa memimpin. Jangan. Aku lebih suka jadi anggota saja. Aku tahu. Maka dari itu, kau butuh pengalaman dalam hal pemimpin. Mulai sekarang, kau akan jadi wakilku. Wakil? Jangan bercanda, Ketua. Nanti anggota lainnya pada iri. Siapa yang berani menentangku di kuil? Keputusanku adalah mutlak. Jika ada yang keberatan, kau bisa menghajarnya. Nick menunjukkan otoritasnya sebagai ketua guild. Tapi, Ketua... Sudahlah, ayo lanjutkan. Pasti ada sesuatu yang lebih menarik lagi di dalam sana. Nick melanjutkan perjalanannya. Wah, sesuatu yang menarik lagi. Nah, ini aku suka. Tunggu aku, Ketua. Ucap Rio menghampiri. Nick tersenyum. Ia tidak pernah merasakan sedekat itu dengan seseorang sebelumnya. Meskipun Rio kuat, ia sama sekali tidak mengumbar. Selalu rendah hati dan menghormati Nick sebagai ketua guild. Perjalanan mereka akhirnya dilanjutkan. Namun, di balik keberhasilan itu, Rio dan Nick tidak sadar. Jauh dalam kegelapan reruntuhan, sesuatu tengah terbangun. Sesuatu yang lebih tua dan sesuatu yang lebih berbahaya dari jubah Sarep sendiri. Nick dan Rio melanjutkan langkah mereka di tengah reruntuhan yang sunyi dan penuh misteri. Cahaya rembulan samar-samar menyelinap melalui celah bebatuan tua. Sementara angin malam yang menusuk membawa aroma debu dan kenangan dari masa lampau. Reruntuhan itu tidak hanya menyimpan keheningan, tetapi juga serpihan sejarah. Mereka menemukan barang-barang antik yang berharga, seperti permata berwarna merah darah yang konon hanya ada di Zerzura, artefak kuno, serta gulungan-gulungan misterius yang bertuliskan aksara kuno. Namun, yang paling mengejutkan, simbol-simbol ukiran di dinding reruntuhan menunjukkan bahwa tempat itu dahulu adalah bagian dari kota Zerzura, kota yang runtuh akibat invasi besar di masa lampau. Pecahan patung para pelindung kota, lorong-lorong bawah tanah yang runtuh, dan sisa-sisa bangunan besar menjadi saksi bisu kehancuran itu. Di tengah penelusuran mereka, langkah Nick dan Rio terhenti ketika suara langkah kaki yang berat mendekat. Dari bayang-bayang reruntuhan, muncul 3 sosok yang membuat tubuh Rio menegang. Tang Yin, Hiroshito, dan Oba anakku. Tang Yin, pemimpin dari sekte pembunuh iblis dari Cina, sosok yang penuh wibawa dengan aura gelap. Tang Yin mengenakan jubah panjang berwarna hitam dengan pola merah darah. Wajahnya tertutup topeng perak dengan mata merah menyala dari baliknya. Suaranya dingin, seolah memotong udara setiap kali ia berbicara. Hiroshito adalah rekan Rio dan lainnya yang telah hilang saat memasuki portal aneh dari klan burung bersama Mariko Aya. Ia menggunakan baju tempur ringan berwarna gelap. Rambutnya hitam panjang diikat ke belakang. Di tangannya, ia memegang pedang Muramasa, pedang legendaris yang berkilau merah tua seakan haus akan darah.
Tatapan Hiroshi tajam namun kosong, seolah ada sesuatu yang dikendalikan dalam dirinya. Oba, anakku, pria bertubuh besar dan berotot, dengan kulit gelap dan tubuh yang penuh tato mantra kuno. Setiap gerakannya memancarkan kekuatan yang brutal. Oba mengenakan baju sirah kasar dengan kampak besar yang tergenggam erat di tangan kanannya. Ryo melangkah maju dengan tatapan tidak percaya. Itu, apa yang kau lakukan di sini? Apa yang terjadi padamu? Kenapa kau bersama mereka? Namun, jawaban Hiroshi datang dalam bentuk kilatan pedang Muramasa yang menyerang Ryo dalam kecepatan yang mengerikan.